Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Hari ini sehat, aman, terkendali? Alhamdulillah. Dan di acara kesehatan Islami kali ini seperti biasa kita hadirkan sosok yang mudah-mudahan mempersuasi kita dengan bahasannya kali ini yaitu RM Alfian, BRM, STR, KES, ST, SUD, BMed, MSI, dan sekarang lagi ambil S3 juga dari Klinik Rumah Sehat Alfian. Mudah-mudahan kebersamaan ini benar-benar akan memberikan gambaran-gambaran baru terkait dengan kesehatan. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau ya, dan bisa bersama-sama beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Sebelum kita sapa narasumber kita yang merupakan sosok praktisi pengobatan tradisional, RM Alfian ini, Ikhwan Ahwat, merupakan dosen sekaligus juga penulis dan narasumber kesehatan yang aktif sekali di dalam bidang herbal medik, juga terapi komplementer. Beliau ini pemilik Rumah Sehat Alfian. Tahu di mana tempatnya? Masih ingat? Iya, di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan nomor telepon yang bisa dihubungi ketika Anda memang ingin sekali berhubungan dengan beliau atau menanyakan ini dan itu di 0813 8326 2040 ya. Nanti di penghujung kami akan ulang lagi. Baik, kita sapa beliau yang sudah siap di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, tambah bugar nih nampaknya. Alhamdulillah. Ah, bahasan kita terkait dengan simplisia. Banyak yang Ya, belum tahu nih ya. Dan persisnya bagaimana nih simplisia pasca panen? Gimana persisnya? ya, jadi Simplicia itu bahan segar dari tanaman ya, atau bahan Simplicia kering ya, boleh bisa Mhm. dari tanaman yang dikeringkan ya, atau hewani ya, atau mineral yang belum diolah. Ya. Iya, jadi ini adalah bahasan terkait seandainya kita tahu lebih banyak bagaimana panduan standar operasional dan penjaminan mutunya luar biasa sekali. Yuk kita simak dengan telinga jiwa kita. Silakan Bung Alfian. Baik, saya coba share dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabadu, alhamdulillah kita bertemu kembali ya ke bulan ini ya, bulan Mei ya, di Mhm. minggu ke Sabtu keempat ya. Ya tadi ya karena sudah tambah-tambah nih gelar tambah banyak ya kata Mbak Nuning tadi Mhm. ya. Nanti tambah S3 lagi tuh. S3-nya double lagi ya. Mohon doanya. Ya sekarang seneng, seneng belajar ya, seneng tahu ya, Amin. multidisiplin. Jadi banyak kemana-mana ya kuliahnya. Nanti bisa ditularkan di sini ya, insya Allah ya. Nah kita hari ini belajar tentang pasca panen ya. Nanti ini juga saya bawakan eh, di Puskesmas Duren Sawit ya, di Asman Mhm. Togab apa Duren Sawit ya. Kalau misalnya nanti pendengar ada yang mau hadir mungkin bisa kayaknya umum ya di sana ya tanggal Senin ya tanggal Senin 25 Mei ya jam 8 ya sampai selesai di Puskesmas Duren Sawit ya. Kalau mau hadir silakan ya. Tapi nggak apa, ini saya bawa lagi ya nanti ke sana ya. Ini sebenarnya buat di sana, tapi tadi pikir oh ya bagus juga ya. Siapa tahu nanti pendengar bisa membuat ya untuk tanaman-tanaman simplisia yang ditanam di rumah ya. Bagaimana prosedurnya, bagaimana apa kebersihannya, sterilnya ya, penjaminan mutunya ya. Nah ini ada definisi tadi kan Mbak Nuning nanya ya.
Simplesnya apa Iya, sih gitu kan? Nah, betul. eh, orang mungkin simple kali, simply simple kali. Nah, simplicia itu adalah bahan dasar alami ya untuk obat tradisional. Ya, tadi saya sebutkan berasal dari tanaman, hewan atau mineral ya yang belum diolah secara rumit dan umumnya dikeringkan ya. Jadi ada namanya simplicia kering, simplicia basah ya. Kalau simplicia basah itu yang belum dikeringkan ya. Mhm. Nah, kalau yang dikeringkan ya sudah dikeringkan ya. Jadi dia belum diolah macam-macam, misalnya dimaserasi atau diekstrak ya, belum diolah ya. Jadi masih bahan dasar yang kita petik dari perkarangan ya, kita pasca panen ya kita bersihkan dan segala macam ya, kita sortasi. Nah, boleh kita keringkan supaya untuk pengawetan ya, supaya dia tidak apa tadi tidak berjamur ya. Nah, tidak berjamur ya. Makanya tujuannya pengeringan itu agar tidak berjamur ya. Nah, di sini ada kita harus kalau misalnya kita mau olah simplicia ini ya, pertama adalah harus safety ya. Safety itu eh, bebas dari kontaminasi ya, dari bahan Mhm. berbahaya, kimia ataupun biologis ya, karena kan mau dikonsumsi ya. Terus efikasi ya, ada manfaat. Jadi safety itu keamanan ya, ada efikasi itu manfaat atau khasiatnya ya. Nah, teruji memberikan manfaat ya dari segi medis atau segi respon biologis ya. Kalau medis itu farmakologinya ya. Nah, terus dari segi mutu atau quality ya, itu konsisten ya, murni dengan sesuai dengan identitas bahannya ya. Jadi misalnya ini kita tebak sambiloto. Ya, sambiloto memang harus benar sambiloto atau daun kari dengan Mhm. daun belimbing kan mirip-mirip daunnya ya. Tapi daun kari itu kan memiliki khas bau kari ya yang untuk kita masak. Jangan sampai kita ngambil daun belimbing jadinya ya. Jadi rasanya beda ya nanti ya. Atau daun saga dengan daun meniran ya kan dia mirip-mirip bulat ya. Tapi saga itu agak tinggi ya, meniran itu pendek. Nah, itu juga harus kita eh, apa tahu nih identitas dari si tanaman tersebut ya. Mhm. Nah, ini diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ya, undang-undang yang baru ya. Nah, ini ada klasifikasi sumber simplicia ya, ada nabati tadi yang saya bilang dari tanaman ya. Ada akarnya, ada daunnya atau folium namanya, ada herba, semua bagian tanaman. Jadi herba itu dari akar, batang, daun, buah, bunga, ya itu namanya herba. Jadi semua bagian tanaman. Kalau daun itu ya daun doang ya, folium ya kalau bahasa Latinnya. Atau bunga, ya bunga itu floss ya, bunga itu floss atau kulit, kulit batang ya, atau cortex ya. Nah ada lagi akar, ini radik ya kalau disebutnya dari bahasa bahasa umumnya bahasa Latinnya ya, ditambah radix ya. Atau kayu ya, kayu ini secang misalnya ya, kulit kayu secang, lignum ya. Atau buah, buah itu fructus ya, atau biji dari buah atau semen ya kalau kita bicara di bahasa farmakognosi ya, bahasa dari tanaman herbal ya. Nah, ada lagi dari hewan ya. Hewan ini bisa kita ambil dari hormon atau enzimnya ya, atau untuk insulin dan lain-lain ya. Atau tulang ya, dari kalsium hewani ya, atau minyak dari ikan misalnya ya. Eh, apa tuh ikan salmon ya, atau kita bisa menggunakan gabus ya untuk protein ya. Nah, atau lintah ya dari enzimnya ini ya Mhm. untuk melancarkan aliran darah ya. Nah, tapi biasanya lintah kalau di China itu diolah dia menjadi obat oral ya. Nah, itu bisa digunakan ya. Atau eh, macam-macam ya. Hewan ini banyak banget ya. Tanduk rusa bisa dipakai ya, tanduk kerbau kalau di sana ya di China ya, zaman dulu malah tanduk Mhm. badak ya, tapi nggak boleh lagi karena hewannya dilindungi ya. Jadi yang sekarang banyak itu seperti apa itu gamat ya, sekarang gamat, terus dari hewan laut ya, misalnya spons ya, dari spons atau dari ganggang ya, algae ya. Nah, itu semua dari laut ya. Nah,
Ada lagi dari mineral ya. Mineral tuh misalnya kalsium karbonat ya atau kaolin ya untuk pencernaan atau pembuatan kosmetik ya. Jadi banyak sekali ya kalau mineral atau lempung ya, lempung tanah lempung ya dan lain-lain ya. Nah, ini ada tata nama ya, tata nama farmasi yang tadi saya sebutkan ya. Ada nama marganya atau genus atau bagian tanaman. Nah, itu jadi nama Latin Simplicia ya. Misalnya genusnya Orthosipon ya, Folium. Nah, daun kumis kucing ya, Orthosipon folium, daun kumis kucing. Folium tadi Hmm. adalah daun ya. Nah, ini dasarnya dulu ya. Jadi tahu teman-teman ya. Nah, di sini kurkuma. Kurkuma ini kan biasa dipakai rimpangnya ya atau rizoma kalau bahasa farmasi tata nama ya, bahasa Latin ya jadi kurkuma rizoma, rimpang Mm-mm. temulawak ya. Aresa ya atau semen ya. Jadi arese semen itu biji pinang ya. Jadi semen itu biji, arese itu adalah pinang ya. Terus sapan, sapan lignum. Nah, kayu secang ya. Lignum itu kayu ya, sapan itu secang ya. Ada lagi sinai, sinai cortex ya. Nah, ini adalah kulit kina ya. Nah, ini adalah tata nama simplicia ya. Nah, ada lagi pendekatan dari tanaman ini ada dua ya, ada makroskopik, ada mikroskopik ya. Jadi makroskopik itu kita lihat secara physically ya, bau, rasa, eh, apalagi penglihatan ya. Nah, tanaman tuh bisa kita lihat secara makroskopik kalau dia utuh ya. Kalau dia utuh masih berbentuk, tapi kalau dia sudah remah-remah ya kita nggak bisa melihat ini tanaman apa ya. Jadi kita gunakan mikroskopik ya. Tapi kalau misalnya dia masih bahan bahan segar atau bahan keringnya masih bagus ya, nah itu bisa kita kita lihat secara organoleptik ya atau makroskopik ya. Tapi kalau misalnya itu sudah hancur ya, sudah susah, nah kita menggunakan mikroskopik ya. Nah, ini kita secara kasat mata bisa kita melihat bentuk fisik yang utuh ya seperti tadi ya, bunga, daun ya, atau kayu ya, atau rimpang ya, atau buah ya, atau biji ya, atau kulit batang. Nah, itu bisa kita lihat secara utuh kalau dia belum rusak ya. Nah, kalau misalnya sudah remah-remah, nah kita harus menggunakan mikroskopik ya. Nanti kita bandingkan dengan materia medika ya, misalnya kita cuman melihat apa pinggir-pinggir dari daun misalnya atau margonya atau permukaannya, oh kasar-kasar nih gitu kan, kita lihat stomatanya atau apa ya. Nah, itu struktur anatominya ya, monokotil atau dikotil ya. Terus kita lihat lagi misalnya struktur buahnya ya, semu atau apa sejati atau inti bijinya ya. Nah, kita bisa lihat ya kayak mangga misalnya ya. Nah, tapi kita nanti pakai mikroskopik ya. Nanti kita bandingkan. Nah, ini benar tanamannya. Oh, ini benar sambil utuh ya. Nah, ini ada 4 penentu dari kualitas Simplicia ya. Jadi Simplicia ini ada kualitasnya ya, jangan salah ya. Banyak orang kadang-kadang oh, tanaman rimpang di Jawa atau di Sumatera ya atau di Kalimantan. Nah, kandungannya mungkin sama, tapi kualitasnya berbeda ya. Kenapa? Mm-mm. Ya, pertama ya, kita bibitnya ya. Nah, bibit itu menentukan ya potensi maksimal ya. Nah, eh, bibit itu misalnya yang bagus sekali, nah pasti akan menurun ke selanjutnya ya. Misalnya kita bibit pisang ya, bibit pisang itu diambil pisang apa pisang pisang tanduk misalnya, pisang tanduk ya. Nah, pisang tanduk tuh di pesantren tuh bagus-bagus ya. Nah, cuman mungkin daerahnya agak agak kering-kering dikit ya. Nah, saya tanam di Mhm. sini jadi besar-besar ya. Nah, tapi induknya memang sudah bagus ya bibitnya ya. Nah, terus lingkungan ya, tempat dan iklim ya, tanah, intensitas cahaya, suhu dan curah hujan ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Di pesantren dia agak kecil-kecil ya karena di
pinggiran itu kurang air ya kayak kelihatannya ya. Tapi dia tumbuh ya, bagus bibitnya sebenarnya. Nah, pas Hmm. saya tanam di depan rumah itu luar biasa ya, gede-gede ya, gede-gede pisang tanduknya ya. Nah, ini tadi lagi panen ya, kayaknya ada dua lagi ya. Jadi di depan tuh saya bikin tempat pisang tanduk ya. Kemarin juga ada singkong mentega ya. Nah, karena iklimnya bagus, terus mungkin ya karena pinggir pinggir kali ya, pinggir kali. Terus kita juga kasih pupuk ya, kita siramin ya pagi sore ya. Nah, terus memang di apa ya, diberdayakan ya, di ya dibaguskan ya. Jadi memang dia jadi cukup matahari ya, hujan ya, dan zat hara tanah ya sudah cukup ya. Nah, terus ada juga rekayasa agronomi. Ini perlakuan selama masa tumbuh. Ya, tadi saya bilang ya, di sini saya kasih pupuk ya, terus pencahayaan yang bagus ya, mengubah kemurnian komposisi akhir sehingga jadi bagus ya. Atau hama, misalnya kita manajemen hama ya, bisa kita semprot dengan ekoenzim kita bikin misalnya ya. Nah, jadi dia akan bagus ya. Nah, panen dan pasca panen. Nah, panen pasca panen ini ada yang menggunakan mekanik, ada yang menggunakan tangan ya. Hmm. Terus ketepatan ya, ketepatan waktu panen ya. Nah, ini harus tepat ya. Metode pengelolaan menentukan apakah senyawa aktif berhasil dipertahankan atau terdegradasi. Jadi memang waktu panen ya kita harus tahu misalnya buah yang matang ya. Terus kalau misalnya kita ngambil daun pucuknya ya. Terus cara panennya juga ada yang kalau yang cepat rusak atau yang antioksidan perlu itu dipetik ya. Tapi kalau yang memang memerlukan mekanik itu biasanya yang keras-keras ya, pakai mekanik ya. Nah, ini di sini nih waktu panen ya. Nah, di sini ada timingnya yang tadi disebutkan panen dan pasca panen. Nah, kalau bunga ya panen saat setelah penyerbukan ya, khusus bunga menghasilkan minyak asiri panen sebelum mekar. Jadi kalau bunga kita ambil panennya itu sebelum mekar ya, apalagi yang penghasil minyak asiri ya, itu yang paling bagus ya. Kalau daun ya, panen saat fotosintesis aktif, biasanya saat tanaman hampir berbunga ya. Jadi saat dia mau berbunga, nah itu kita ambil, tapi biasanya yang di pucuk-pucuk di atasnya ya kalau kita ngambil yang antioksidan ya. Nah, terus ada lagi Mhm. herba ya, semua tanaman ya. Nah, fase berbunga ideal saat tanaman dalam fase berbunga, kandungan zat aktifnya mencapai puncak ya. Jadi kalau kita mau ambil semuanya herba, kita ambil tanaman pada fase berbunga ya. Nah, ada Hmm. lagi buah atau fruktus ya. Nah, dia panen sebelum benar-benar masak ya. Jadi jangan terlalu masak ya. Jadi panennya itu mau akan masak ya istilahnya itu ya. Nah, kalau bijinya itu panen ketika buah sudah matang sepenuhnya ya. Jadi kalau buah kita ambil panen sebelum benar-benar masak ya. Tapi kalau biji panennya itu buahnya sudah matang ya. Jadi sepenuhnya udah matang ya. Nah, ada lagi kayu atau kulit kayu ya. Nah, ini dari batang yang tua ya saat tanaman yang cukup besar. Makanya waktu kina itu kan kulit kina itu kan dipanennya 8 tahun ya karena dia zat aktifnya lebih bagus ya. Makanya akhirnya kina untuk malaria itu dihasilkan jadi sintesis sekarang karena terlalu lama menggunakan Hmm. pohonnya ya. Nah, tapi kalau kita mau panen seperti itu ya. Nah, ada lagi rimpang ya, rimpang atau akar ya. Nah, ini fasenya pada saat vegetatif selesai, ditandain daun mulai layu ya. Nah, biasanya 3 bulan ya, dia sudah eh, atau lebih ya. Nah, dia akan lebih bagus rimpangnya ya, apalagi saat musim mau kering-kering itu ya. Nah, dia rimpangnya lebih bagus. Kalau saat musim basah jelek dia ya. Nah, saat musim kering terus dia sudah fasenya selesai ya. Jadi daun-daunnya sudah mulai layu ya. Nah, itu bisa kita panen ya. Jadi umurnya sudah cukup ya. Nah, ini ada alur pasca panen ya menurut BP POM ya nomor 25 tahun 2021 atau CPOTB ya. Mhm. Apa dan Farmakope Herbal Indonesia ya.
Nah, ini ada pengumpulan ya. Pertama pengumpulan bahan baku ya. Nah, ini sudah kita masuk pasca panen ya. Bagaimana kita cara membersihkan tanaman, kita mau panen, kita mau buat herbal ya, kita mau buat jamu ya. Nah, ini ada standarnya ya. Nah, ini pertama kita kumpulkan bahan baku ya. Terus ada sortasi basah. Ya, sortasi basah kita kumpulkan, kita sortasi ya. Jangan sampai ada kotoran-kotoran masuk atau ada tanaman lain yang masuk. Misalnya kita mau ngambil sambil utuh, tahu-tahu masuk daun yang lain ya. Nah, itu sortasi basah ya. Jadi kita cek ya ada kerikil masuk nggak ya, ada bahan lain yang masuk nggak ya. Nah, terus kita cuci ya, pencucian. Nah, biasa pencucian itu bisa air mengalir atau dengan menggunakan eh, apa? Tangga bertingkat ya, tangga bertingkat. Jadi kita ada kayak bak ya, kayak bertingkat ya, ada atas, tengah, bawah. Nah, tapi air mengalir dari atas. Kita cuci dari bawah, naik ke atas, ke tengah, naik ke atas lagi yang paling tinggi ya nyucinya ya. Atau air mengalir ya. Nah, ada lagi perajangan ya. Nah, perajangan ini gunanya untuk supaya kita keringkan lebih aman ya. Supaya tidak jadi jamur ya. Kalau misalnya rimpang kita slice-slice tipis-tipis ya. Tapi kalau daun kita rajang agak renggang-renggang dikit aja ya, sudah dia kering ya. Nah, perajangan ini tujuannya tadi ya supaya bisa keringnya sempurna ya. Nah, ini tahap kelimanya pengeringan ya. Nah, pengeringan ini dari perajangan yang sempurna, tata letaknya segala macam tidak menumpuk ya. Akhirnya pengeringannya bagus ya, tidak jamuran. Nah, tujuan pengeringan ini supaya apa? Supaya tidak tanaman tadi tidak cepat berjamur. Tanaman itu bisa Hmm. disimpan dengan baik ya. Tanaman itu bisa jangka waktunya lebih lama ya. Nah, itu. Nah, setelah kita keringkan, nah itu disortasi lagi ya, sortasi kering ya namanya. Kita khawatir pas pengeringan di luar misalnya, di alam misalnya kita tutup kain hitam, tapi mungkin ada debu ya, ada misalnya kotoran burung atau apa ya, atau ada kecampur tanaman lain ya, karena terbang mungkinnya. Nah, itulah tujuan sortasi kering ya setelah setelah dikeringkan. Nah, setelah itu baru kita penyimpanan atau pengepakan ya. Nah, penyimpanan pengepakan ini biasanya kita menggunakan plastik vakum ya. Setelah dia kering, kadar airnya kurang dari 5%. Nah, itu kita buat pengepakan ya dengan apa tuh? Dengan plastik vakum biasanya ya. Nanti dikasih label ya. Nah, nanti label itu memberitahukan tanaman ini apa identitasnya ya. Nah, ini keterangannya ya. Jadi tadi sudah saya terangkan, tapi nggak apa-apa lah diterangkan lagi. Nah, jadi pertama fase persiapan itu membersihkan dari kontaminan ya. Nah, ini bisa pengumpulan dengan metode tangan ya, bisa dengan mekanik. Nah, kalau dengan tangan ini biasanya yang sensitif ya, misalnya daunnya rapuh ya, atau kita mau ngambil metabolit sekundernya ya supaya alkaloidnya tidak rusak ya seperti digitalis ya untuk jantung ya. Terus metode mekanik. Nah, ini misalnya kulit batang ya yang memerlukan kita perlu minyak asirinya. Nah, ini biasanya menggunakan pisau ya atau mesin khusus Mhm. ya. Biasanya itu untuk minyak asiri ya. Misalnya kita daun gaharu ya batangnya ya atau lain-lainnya ya. Nah, ada lagi sortasi basah yang tadi saya jelaskan. Ini untuk menghilangkan tanah ya atau rumput liar, mencegah kontaminasi mikroba. Misalnya ada yang busuk nih rimpangnya, kita buang, kita potek. Ada buahnya yang busuk ya kita eliminasi ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak menjadi tertular yang lainnya ya. Jadi tidak Mhm. busuk yang lainnya ya. Nah, ini ada daun, buang gagang atau tangkai berlebih ya, karena kita perlu daunnya ya. Kalau rimpang atau rizoma atau eh, ada yang dimakan cacing ya. Nah, itu harus terbebas dari cacing ya. Nah, terus kita goyang-goyangkan, kita kita bersihkan ya atau akar ya. Nah, alang-alang bisa kita cabut atau ada cacing ya.
Nah, terus pencucian ya. Nah, pencucian ini bisa kita dengan air mengalir ya, bisa dengan bertingkat ya. Nah, kalau biji dari buah itu lendirnya sampai hilang ya. Mhm. Jangan sampai ada masih lendirnya ya, membersihkan residu akhir ya. Nah, manual menggunakan air mengalir, mesin menggunakan siklon dan penyaringan skala industri. Nah, tapi kalau kita biasanya dengan manual ya, dibersihkan lendirnya ya. Nah, ada lagi fase tadi perajangan ya. Perajangan itu supaya masa aktifnya aman ya. Nah, kita juga harus lihat kalau misalnya dia tadi daun atau apa tadi rimpang ya. Nah, jangan sampai dia kalau rimpang itu kan masih basah ya. Dia kadang-kadang ketumpuk-tumpuk jadi jamur ya. Nah, Hmm. tujuan kita perajangan tadi apa? Supaya cepat kering ya. Terus efisiensi untuk penggilingan. Nanti kalau misalnya kita mau bubuk ya, mau kita bikin ekstrak nantinya ya, atau kita jual dengan bubuk ya. Nah, terus ada pengeringan ya. Nah, tadi menggunakan matahari langsung ya, atau menggunakan kain hitam ditutup ya. Nah, tapi kalau matahari langsung itu kayu, biji bisa ya, atau diangin-anginkan ya seperti bunga, daun ya agar tidak rusak atau menggunakan suhu ruangan ya. Hmm. Suhu ruangan itu yang 30 ya, 35 ya kan kalau ruangan satu kosong itu panas ya gitu. Iya. Nah, mesin oven bisa juga kita gunakan, tapi kontrol suhunya. Kalau bunga atau bunga atau daun yang perlu antioksidan, dia nggak boleh tinggi suhunya. Biasanya di bawah 55 derajat, ya. Nah, jangan sampai dia rusak. Kita kering-kering, Mhm. tapi tahu-tahu kita nggak bisa menggunakan metabolit sekundernya karena sudah rusak flavonoidnya, ya, atau antioksidannya. Terus tekanan aliran udara, ya. Jangan sampai tidak ada tekanan, aliran udaranya tidak keluar ya. Nah, nanti takutnya airnya mengendap ya. Nah, terus ada tahapan yang sortasi kering tadi ya. Nah, ini pembersihan final ya, supaya tidak ada benda asing yang masuk ke tanaman atau ada Mhm. tanaman yang rusak atau yang hangus ya selama proses pengeringan. Misalnya pas kita dengan matahari nggak dibalik-balik misalnya ya, sebelah doang hangus gosong ya. Nah, itu kita buang ya. Misalnya gitu ya. Nah, ada lagi parameter quality controlnya, ya. Nah, kita identifikasi, ya, verifikasi struktur jaringan dan morfologi untuk mencegah pemalsuan bahan, ya. Jadi kita cek ini benar nggak nih Sambiloto, ini benar nggak nih si patikan kebu, ya, atau sambung nyawa, ya. Jadi kebenaran bahan itu harus kita teliti lagi, ya. Ini dinamakan QC, ya. Nah, kadar air ya mengukur residu air esensial untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur ya. Nah, biasanya Mhm. eh, me, me, 5% dia tuh. Jadi kadar air yang sebelum ya sudah dikeringkan dikurang ya, dibagi dengan kadar air sebelumnya dikali 100% ya. Nanti dia dapat 5% misalnya atau kurang dari 5% ya. Jangan sampai dia lebih dari 5% ya. Nanti malah dia jamuran ya. Nah, terus ada kadar abu atau residu ya pasca pembakaran. Nah, itu cemaran tanah atau pasir ya. Nah, itu dicek lagi ya. Ada lagi eh, markernya ya, marker kompon ya, misalnya kurkumin ya. Nah, jangan sampai senyawanya ini minyak asirinya ini hilang ya. Jadi harus kita apa jamin ya konsistensi khasiatnya ya. Jangan sampai dia menguap ya, atau cemaran mikroba ya, misalnya kita bisa uji dengan sterilisasi ya terhadap patogen atau bakteri dan jamur ya. Ada lagi logam berat ya, misalnya ada masuk timbal, arsen ya, Mhm. kadmium ya, atau lain-lainnya ya. Jadi sampai ada batas keamanannya ya, jangan sampai dikonsumsi malah berbahaya ya. Jadi quality ini perlu ya setelah pasca panen ya. Nah, terakhir adalah penyimpanan, pelabelan ya untuk didistribusikan. Nah, jangan lupa kita tetap label ya, karena nanti lupa ini tanamannya apa ya. Misalnya tadi Andrographilus
paniculata, Hmm. ya, folium misalnya ya. Nah, itu kita tulis Latin dan lokalnya ya, Sambiloto tadi Andigraphilut paniculata, folium ya. Bagian tanamannya apa? Folium, misalnya daun ya. Nomor batch-nya kita tulis saja misalnya 001 ya. Ini kita tentukan sendiri ya. Daun-daun, rimpang-rimpang ya. Akar-akar biasanya ada kode sendiri ya. Nah, tanggal panennya kapan dan pengeringannya kapan? Ya, tanggal panennya 1 Mei ya. Pengeringannya 10 Mei misalnya ya. Eh, terus ada lagi kan tanggal kadaluarsa ya. Tanggal kadaluarsanya ya, tanggal kadaluarsanya misalnya kapan ya kita tentukan ya. Tapi kalau biasanya kering itu aman biasanya. Nah, tanda kadaluarsa ini kalau kering dia aman ya. Cuman kalau kita menggunakan misalnya sudah diekstrak di kapsul, nah itu ada masanya karena agarnya itu biasanya kalah dia kalau daun teh kayak apa ya. Nah, tapi tetap kita berikan ya. Berat bersihnya ya. Nah, berat bersihnya berapa gram misalnya atau berapa kilo misalnya kalau banyak ya. Asal bahannya dari mana ya. Nah, ini ada aturan lingkungan atau QA ya. Di sini kondisinya kering, terlindung dari matahari langsung ya. Wadah bersih, tertutup, rapat ya. Kedap udara untuk mencegah oksidasi dan penyerapan air ya. Keamanan bebas dari hama dan serangga ya. Nah, quality insurance-nya wajib melengkapi dokumentasi, batch record, dan validasi proses sesuai standar profesional prosedur ya. Jadi jangan sampai setelah itu kita masuk ke dalam toples, tapi toplesnya lembab ya, akhirnya jamuran ya, atau pas ngambil tangan kita basah ya. Nah, itu Hmm. bisa membuat jamuran ya. Oke, terima kasih Mbak Nuning. Itu saja Mbak Nuning. Sementara keren banget karena kita jadi tahu gimana kalau seandainya mau menyimpan seperti yang tadi dijelaskan ya, harus di tempat yang tertutup gitu, nggak boleh terbuka misalnya. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya, kalau Boleh, boleh. kebetulan ada di antara yang sedang mendengarkan acara ini, siapa tahu gitu, ingin juga mencoba bagaimana menanam yang hasilnya tadi simplisia seperti yang kita dengar ya. Jadi kalau sekarang ini Bung Alfian banyak sekali ibu rumah tangga yang menyimpan rempah-rempah dapur nyimpennya kelewat lama. Seperti misalnya nih jahe, kunyit atau juga serai. Itu kalau nyimpannya kelamaan sebetulnya masih bisa nggak sih digunakan untuk kesehatan bukan cuma sekedar untuk bumbu. Terima kasih Ibu Anissa di Ya, Bekasi. terima kasih Bu Anissa ya. Selama dia kering itu aman ya. Cuman kalau dia lembab, basah, ada kutu atau Jamuran. ya jamuran ya, nah itu jangan ya. Tapi selama dia kering aman sebenarnya Simplicia itu ya. Ya kayak kita daun teh itu kan kering aman kan. Kita mau Mhm. berlama-lama pun juga aman, asal jangan ada kutunya atau ada jamurnya. Nah, itu jangan ya. Nah, dia aman sih sebenarnya kalau kita kedap ya, kecuali sudah digunakan kapsul misalnya ekstraksi. Nah itu kadang-kadang jadi masalah ya, karena dia agarnya itu ada masanya ya itu. Ini meskipun bisa jadi terkait dengan herbal banyak yang ingin tahu meskipun bukan terkait dengan panen simplici ya. Ini Pak Arman di Depok pengen tahu banget. Kalau kebiasaan dari kita masyarakat ini menjemur herbal itu di teras, di halaman yang biasanya banyak debu dan segala macam itu eh, bisa nggak sih mempengaruhi kualitasnya, Bung Alfian? Ya, kalau kita nyimpan di apa, mengeringkan di teras ya, maksudnya ya, mengeringkan di teras, Mm-mm. misalnya Simplicia tadi, aman-aman saja ya, nggak ada masalah. Yang penting cara step-step tadi kita lewatin ya, misalnya ada Mhm. pengotor, misalnya ada debu, ada apa, misalnya ya. Nah itu kita buang dulu ya, jangan sampai masuk ke dalam Simplicia yang mau kita gunakan ya. Jadi harus kita pilah-pilah ya, nggak ada masalah sebenarnya ya, di lahan, di halaman ya, di mana itu nggak ada masalah ya itu. Mhm.
Kalau misalnya nih, ini Pak Ridwan kebetulan pengen banget. Kenapa sih kalau kita beli eh, bahan herbal di pasar itu cepet banget jamurannya, padahal baru beberapa saat dibelinya. Ini karena apa ya? Oke. Kenapa Mbak Duneng? Ulangin tadi. Beli Ada. bahan herbal di pasar, tetapi cepet banget jamurannya gitu. Oh Padahal baru iya, beberapa hari dibelinya. iya, iya. Itu karena apa? Ya, jadi kalau beli bahan di pasar itu mungkin dia lembab ya. Nah, mungkin dia naruh juga sembarangan ya. Misalnya karena barangnya tuh banyak, ditumpuk-tumpuk-tumpuk dia ya kan lembab ya. Mhm, Apalagi mungkin ada juga yang pegang-pegang tangannya tangannya keringetan ya. Mungkin ada pembeli dia pengen lihat-lihat, pengen cium misalnya kan. Pas dia cium dibalikinya lagi ya mungkin ya. Nah, tangannya bisa jamuran ya karena tangan itu kan kadang-kadang lembab ya. Nah, mhm, saya kadang-kadang mengadakan uji kompetensi ya. Uji kompetensi itu kita menggunakan sarung tangan, capit ya. Nah, cuman saat dia cuci tangan dia nggak kering. Nah, pas dia ngambil capit tuh ada tetesan air kadang-kadang ya. Nah, itu jamuran bisa ya. Jadi harus memang ya apalagi kalau sudah dijual ya. Nah, itu harus memang packagingnya, tempat taruh herbalnya segala macam itu harus memang benar-benar terhindar dari air ya atau dari lembab ya atau kena paparan hujan atau apa yang itu mhm. mesti memang benar-benar ya itu. Iya, jadi Ikhwan Ahwat kalau memang kita ingin menyimpan rimpang atau bahan-bahan yang lainnya tadi nggak bisa merasa aman kalau udah berlama-lama nggak dipakai ya. Seperti Mbak Fikri yang ada di Fikri nih Mbak apa Mas nih yang ada di Jakarta Timur. Kenapa ya? Kalau herbal tradisional yang dibuat sendiri hasilnya bisa beda-beda padahal bahan yang dipakai sama. Maksudnya apa nih? Herbal Hasil beda-beda. tradisional dibikin sendiri. Gimana? Hasil beda-beda. Apa ya maksudnya ya? Heeh. Mungkin eh, Padahal bahan yang dipakai sama gitu istilahnya di sini. hasil rasa atau hasil apa ya? Ya kalau hasil rasa ya kalau kita membuat jamu ya mungkin formulanya ya tidak tepat ya. Karena Mhm. kalau misalnya kita tahu kandungan itu biasanya kita cek ya dengan apa kromatologi lapis tipis nah, untuk apa antioksidan yang tinggi, flavonoid ya. Tapi kalau rasa kadang-kadang ya dia sama nggak bisa kita deteksi ya. Nah, tapi kalau misalnya rasa yang kita formulasi, misalnya kita bikin beras kencur, kunyit asem ya, nah mungkin ada formulanya yang nggak pas. Atau mungkin Hmm. menurut ya kayak kemarin tuh ada Asmantoga ya, Asmantoga dari Pondok Kelapa. Dia bilang, Pak Mhm. Alfian kita nanam nih jahe atau kunyit atau apa ya tadi katanya. Nah karena di bantaran kali, kadang-kadang kali itu naik ya, jadi Airnya. Mhm. banjir ya. Nah, akhirnya ada yang tanaman jahe dia jadi kerdil, jadi kecil ya, tidak tidak bagus bintik-bintik ya. Nah, itu bisa memang mengaruhi kualitas karena air air yang banjir itu kan bisa aja mengandung limbah ya, kita nggak tahu limbah rumah tangga atau limbah dari mana ya. Nah, dia masuk ke unsur hara tanah ya, unsur hara tanah. Nah, unsur hara tanah itu membuat kualitas dari rimpang itu akan jadi masalah ya, itu karena kena banjir. Nah, makanya tadi saya sarankan kemarin coba di kan kalau rimpang itu kan kecil ya. Jadi bisa di Mhm. pot-pot ya. Nah, di pot-pot digantung ya. Nah, itu bisa sebenarnya kalau rimpang ya. Tapi kalau tanaman pohon, nah itu nggak bisa ya. Karena dia perlu akar ke bawah ya itu. Jadi kalau misalnya rimpang masih bisa ya. Oke, mungkin itu ya Bu Dening ya. Iya. Terus ini terkait dengan kalau beli herbal secara online nih, pertanyaan dari Umu Nabila yang ada di Tangerang. Gimana ya? Banyak sekali sekarang orang beli herbal secara online tanpa tahu proses pengolahannya, aman atau enggaknya produk itu rasa pastinya dari mana ya? Mohon dong pencerahan. Iya. Ya. Jadi kalau beli herbal itu ya pertama kan
dia pasti melalui CPOTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik ya. Nah, Mhm. biasanya dia ada label BP POM ya misalnya ya, terus juga diproduksi oleh PT apa ya, ingredientnya ya kandungannya tuh jelas ya. Memang kadang-kadang juga ya tanda kutip ada abal-abal juga ya waktu itu karena pernah ada ada ipar ya dia beli Mhm. herbal sesuatu lah gitu ya. Nah, herbal sesuatu itu dia konsumsi langsung cespleng, maksudnya sakitnya hilang ya, sakitnya hilang ya langsung hilang. Nah, itu nggak mungkin. Herbal itu tidak mungkin dia bisa cepat-cepat hilang ya kalau sakitnya. Perlu Herbal proses itu lah pasti ya. ya Mhm. perlu proses. Herbal tuh multikompon banyak senyawa. Jadi tidak bisa herbal itu cepat menggantikan obat medis. Nah, ternyata saya coba buka kapsulnya, ternyata ada butiran-butiran putih ya. Nah, itu mengandung BKO, bahan kimia obat ya. Jadi harus memang kita tahu juga efeknya ya. Jadi kalau dia chest plank itu agak tanda tanya ya, walaupun dia sudah punya BP POM ya, kadang ya nggak tahu ya mungkin bisa lewat abal-abal atau apa atau dipalsukan juga bisa ya. Nah, kadang-kadang Mhm. seperti itu ya. Jadi kalau sudah pertama kita lihat legalnya ya, ada BP POM-nya, ada ingredientnya, komposisi ya, diproduksinya di mana ya. Atau langsung kita tahu misalnya kita membeli di klinik yang terpercaya misalnya ya, yang Hmm. sudah dia belajar herbal ya, dia sekolah herbal ya. Nah, itu lebih aman ya karena dia pasti tahu ya, itu lebih lebih safe ya gitu. Iya, tantangan pengobatan tradisional ya di saat-saat di zaman era modern seperti sekarang. Tetap bersama Radio Silaturahim nih yang menghadirkan kesehatan Islami bersama Bung Alfian yang tengah membahas tentang simplisia. Ini ada pertanyaan dengan eh, persimplisiaan mana tadi? Apakah mana sih tadi dari Ibu Rini di Cikarang? Apakah untuk menyimpan agar kualitas simplisianya oke itu harus dengan plastik atau kaca? Jadi penyimpanannya di tempat plastik atau dari kaca? Mohon informasinya. Iya. Ya, kalau mau bagusnya dari kaca, ya kaca itu netral, ya. Tapi kalau plastik itu takutnya mengandung ya zat plastik, ya. Nah, Mhm. memang bagusnya dari kaca, ya. Cuman kan kalau kaca kan kalau untuk distribusi nggak mungkin, ya. Jadi kita menggunakan plastik vakum yang food grade, ya. Jadi yang memang untuk makanan, ya. Nah, itu lebih aman. Tapi kalau kita sudah simpan di rumah itu bisa dengan Mhm. kaca, ya. Lebih bagus kaca, ya, karena Toples lah ya. ya toples Mhm. kaca ya itu lebih aman ya itu. Jadi amanan di toples kaca nyimpennya Mm-mm. dibandingkan dengan plastik. Oke. Mm-mm. Ini di Kerawang ada Pak Hasim yang ingin tahu. Kalau di masyarakat banyak sekali yang menganggap semua herbal pasti aman. Benar nggak sih pemahaman ini? Atau perlu perubahan Ya, di dalam memahaminya? Iya. herbal itu pasti aman, herbal itu pasti aman ya kalau misalnya dia ekstrak itu harus hati-hati ya karena ekstrak itu kandungannya itu lebih pekat ya. Nah, ekstrak itu harus hati-hati, jadi kita harus tahu juga penggunaan kunyit misalnya ya. Nah, kunyit itu bisa abortus bagi orang yang hamil trimester pertama ya, apalagi Hmm. ekstrak ya. Misalnya meniran ya untuk imunitas, tapi kalau untuk laki-laki lama-kelamaan bisa impoten ya. Nah, jadi harus memang kita tahu arah dari jalur dari herbal tersebut ya, Mhm. penggunaannya ya. Kalau masih simplisia basah, simplisia kering itu masih aman direbus ya. Tapi kalau sudah ekstraksi ya, nah itu agak hati-hati. Ya, jadi harus tahu untuk kandungan tersebut ya. Jadi kalau kita sedang hamil, anak-anak kita atau mungkin tetangga kita bisa diinformasikan jangan sembarangan minum dari kunyit gitu ya. Karena bahaya bagi yang hamil gitu. Iya, Nah, jadi kalau kunyit itu kalau kita ekstrak ya
itu kan dia bisa melancarkan aliran darah di rahim ya. Makanya Mhm. kalau untuk kunyit asem, untuk orang susah Mens itu mens keren itu loh malahan bagus ya. ya, Heeh. bagus dia melancarkan ya. Tapi kalau untuk orang hamil masa dilancarkan? Abortus dong nanti Iya, kan. iya, iya, Ya, betul, betul. itu Jadi untuk yang sedang menstruasi, kunyit bagus. asam keren, tapi untuk yang sedang hamil, please deh jauh-jauhin gitu Iya, ya. nah itu harus Oke, tahu ya, itu penting ya, pentingnya. Misalnya kayak kita mau BAB, makan jati Belanda, taunya dia minum daun teh, kan nggak jadi kan? terbalik. Ya, terbalik. Nah itu juga harus tahu ya. Iya, iya, iya. Apakah perubahan cuaca seperti sekarang ini, kelembapan yang mempengaruhi kualitas penyimpanan bahan-bahan herbal di rumah ini akan berpengaruh dari Bapak Dani di Tangerang? Kalau disimpan di ruangan sih aman, kecuali dia simpannya di luar, kena hujan, kena lembab ya. Nah itu nggak bisa. Mhm. Tapi kalau dia simpannya di tempat aman dari lembab, dari sinar matahari langsung, ya itu lebih aman, ya lebih lama ya. Nah cuman minyak asiri doang hati-hati, karena minyak asiri itu kan nguap ya. Nah kadang-kadang dia simpan lama sudah nggak kepake lagi minyak asirinya ya. Jadi kalau minyak asiri itu Mhm. nggak bisa lama, biasanya dia setahun ya, karena dia nguap bisa ya. Itu. Jadi pengaruh cuaca, lembab, kering itu berperan ya di dalam keamanan simpanan kita. Ya, kalau Kalau secara yang ditanya langsung tadi kan terkena ya, kalau dengan kondisi lembab ini kualitasnya. ya kalau secara langsung terkena ya, Mhm. tapi kalau dia tidak Ya, terkena ya aman ya, gitu. oke. Ini mungkin pertanyaan berikut ini juga bisa difahami oleh yang lain terkait dengan Mbak Maya yang ada di Jakarta Selatan. Kan kebiasaan masyarakat itu kan kita-kita ini mencampur banyak herbal, takarannya nggak jelas. Efeknya ada nggak sih pertanyaannya kalau mencampur banyak herbal dengan takaran yang nggak jelas? Jahe dicampur ini, Eh, dicampur itu, ya, ya, ya. ya takarannya sih Gimana, harus gimana? jelas ya kalau kita mau memformulasikan suatu herbal ya, karena herbal itu kan bermanfaat ya. Maksudnya eh, Mhm. pertama kita untuk minum tes rasanya ya, terus kita campur manfaatnya kemana ya, atau adakah dia bersifat sinergis atau dia bersifat antagonis ya. Jangan sampai herbal itu sifatnya bertolak belakang tadi ya. Misalnya tadi dia campur segala macam, campur jati Belanda, campur daun teh misalnya kan, dia menghilangkan, meniadakan ya, menormalkan. Nah, Mhm. ya nggak bisa juga, harus ada ukuran ya, ada size-nya ya, misalnya berapa gram ya yang simplisia basah, berapa gram simplisia kering ya. Nah, tujuannya apa? Memformulasikan tadi ya, untuk apa? Maksudnya outputnya kemana? Misalnya pengen BAB, ya sudahlah jati Belanda. Kalau kita misalnya ada pepaya, kita makan pepaya. Misalnya ada lidah buaya ya, bisa kita konsumsi ya, daun sendok bisa kita konsumsi. Nah, itu melancarkan BAB untuk sembelit ya. Tapi kalau dia mencret, ya kebalikan ya, cari tanaman-tanaman yang memang mengandung tanin, biasanya kayak daun teh ya, Mhm. daun jambu biji ya. Nah, mungkin kalau ada mikroba, tambahin ketumbar atau tambahin kunyit ya, antibakteri ya. Nah, itu bisa karena dia akan kembung ya, ditambahin adas ya kalau orang mencret ya. Nah, itu kembung. Nah, jadi formulasi itu harus ya, nggak bisa kita nggak formulasi. Nanti bingung, oh khasiat yang pertama bagus nih, khasiat kedua udah nggak Ternyata bagus karena berlawanan. karena formulasi Ngomong-ngomong, nggak tepat. ngomong-ngomong, Bung Alfian menerbitkan juga nggak buku terkait dengan bahwa ini kegunaannya untuk ini, jangan sampai tercampur yang berlawanan tadi, Oh, belum. misalnya. Kalau Ada? buku tuh Belum? sudah ada tiga sebenarnya. Yang satu itu pembuatan jamu ya, itu bikin Mhm. jamu-jamu. Kalau yang buku kedua itu buku LSK itu ada sebagian sih, tapi nggak full ya, nggak full karena dia dari awal sampai akhir ya, sampai farmakologi ada tapi nggak full, maksudnya nggak Mhm. semua tanaman ya. Nah, satu lagi saya bikin buku Tuina yang sekarang untuk pijat ya, untuk
Wina Cengku ya namanya kayak kiropraktik itu ya. Mhm. Saya bikin. Tapi bisa di kayaknya buku yang LSK itu bisa dipakai ya. Tapi Bu Nuning Biar tebel ada tuh. pegangan gitu kan. Ha, biar ada Bisa, pegangan. Kalau mau ngerebus ini, jangan dicampur ini atau yang lain. bisa. Oke, Itu bisa dipakai ya. Yang tapi tebal nanti bukunya telepon ya. aja. Gak apa-apa, tebel kan tinggal dibaca selembar demi Bukunya enam selembar. ratus halaman Nanti ya. di akhir akan di akhir akan kami berikan nomor telepon yang bisa dihubungi lagi agar terkait dengan kebutuhan bisa dipertanyakan ya. Ini yang dari Mbak Siti di Bekasi ini. Kalau menurut Pak Alfian, biasanya kesalahan umum kita masyarakat di dalam mengolah tanaman obat keluarga agar bisa dijadikan herbal itu di mananya atau kenapanya? Iya, Tanaman obat keluarga bisa dijadikan herbal. Maksudnya dijadikan jamu nggak atau maksudnya kesalahan orang, eh, eh, orang salahnya biasanya di mana ketika mengolah tanaman obat di oke. keluarga ini Ya, agar ya, bisa ya, ya. dijadikan herbal. Ya, pertama identitas si herbal itu ya. Kalau dia Yang salah tadi bukunya misalnya, mau tinggal dibaca ya. itu di bukunya ada atau yang Hmm, tadi yang saya jelaskan di awal ya. Nah, identitasnya salah. Misalnya Bu Nuning pengen masak kari misalnya ya, kan pakai daun kari. Nah, daun kari itu kan ya. bentuknya mirip dengan daun belimbing ya. Hmm. Nah, salah ambil ya. Salah ambil lain Ah, rasa ah, dong. lain. Iya, iya, iya. Nah, misalnya meniran dengan saga, dia mirip-mirip ya. Nah, tapi manfaatnya berbeda. Nah, salah juga Hmm. ya. Pertama identitas juga sudah salah ya salah ya itu. Nah, yang kedua ya tadi terkontaminasi dengan zat-zat lain misalnya ya. Atau dia tidak bersih masuk kerikil atau masuk apa kotoran misalnya ya. Nah, pencuciannya nggak bersih misalnya pas dia rajang ada yang busuk ya dia cuci, nah yang busuk itu nggak dibuang ya, nah itu kan kesalahan juga, jadi Hmm. rusak ya. Nah, jadi yang kita jelaskan tadi ya harus diikutin ya kalau mau dia bagus ya hasilnya tidak salah. Nah, apalagi tadi sudah tuh formulasi ya, formulasinya salah Oke. ya hasilnya salah. Ukuran-ukurannya. Ah, Iya, ah, iya, iya. itu ya kontraindikasi atau Oke. indikasinya ya. Mudah-mudahan bahasan terkait dengan Simplicia kali ini betul-betul mempersuasi kita semua. Sekarang kita simak closing idenya dari Bung Alfian. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nuning ya. Jadi kita closing statement ya. Jadi kalau kita mau membuat suatu tanaman herbal ya atau jamu ya, nah kita harus tahu dulu ya identitasnya si herbal itu kemana ya. Tapi outcome-nya juga kita pikirkan outcome-nya kemana ya. Outcome-nya untuk apa. Nah, tapi karena kita tadi belajarnya proses pasca panen ya, bagaimana kita panen, bagaimana kita cuci, bagaimana kita rajang, bagaimana kita penyimpanan, ya, quality controlnya dan lain-lain. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan outputnya karena labelnya tadi udah tahu nih, oh Sambiloto buat gula, misal diabetes, ya, oh kayu manis buat Hmm. diabetes misalnya, atau tadi ya jati Belanda buat BAB misalnya. Nah, itu eh, sesuaikan dengan output outcome-nya ya yang pengen kita lakukan ya. Jadi proses itu ya tidak membohongi hasil ya. Proses tidak membohongi hasil ya. Nah, itu jadi proses harus benar ya. Itu saja Mbak Nuning. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bung Alfian yang punya rumah sehat. Alfian ini seperti yang tadi saya bilang, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan silahkan telepon ke 0813 8326 2040. Sekali lagi 0813 8326 2040. Tapi kalau mau langsung datang ke TKP juga bisa ya. Persisnya ada di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di daerah Duren Sawit bisa datang ke puskesmas ya dengan apa yang tadi disampaikan. Mau
ada hal yang dilakukan beliau di Puskesmas Duren Sawit. Sekali lagi terima kasih Bung Alfian, terima kasih juga untuk radio-radio yang juga menyebarluaskan siaran dari Rasil. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.